dia. Dimana udah lengkap nampaknya draft yang dimiliki dari tim Falcons Happy Brand dan juga tim Liquid. Ya, jadi untuk game kedua ini prediksi kalian untuk ke arah mana nih? Aku Falcons Happy Brand by draft. By draft ya, Bro? Tapi ya jujur draftnya Falcon Happy Brand bagus banget. Bagus banget. Bagus banget. Meskipun ada Luoyi di tangan teman-teman dari Liquid Echo sepertinya dari Falcon Happy Brand memiliki komposisi draft yang cukup menarik. Dan untuk game yang kedua ini ada potensial match point. Kalau Falcon Happy Brand kembali lagi mengamankan 1 poin, jadi langsung saja kita berikan kepada Papulu dan juga Lim Kocho. Yap, let's go, kita menuju ke game yang kedua. Lolita keluar nih. Akhirnya ya. Tapi enak sih memang untuk melawan Marksman tuh Lolita. Menurutku sekarang kira yang enak banget. Cuman memang situasional ya. Gak bisa langsung dipakai juga. Tapi ya 1 poin untuk Falcon Happy Brands. Banyak yang bilang katanya 3-0 loh. Waduh, ini loh. mau dibalikin sama Falcon Happy Brand. Katanya. Kan kalau waktu itu yang di Regional PH dibalikin kan, itu untuk tim Liquid. Oh, 4-0 ya kan. Oh ini mau dibalikin nih, 3-0. Bisa jadi. Single Elim ya, jangan lupa ya, nggak ada lower bracket nih, mohon maaf nih. Tapi ini kalah langsung pulang ya. Bener. Yap, lagi-lagi untuk jungle tank ya versus sebenarnya bukan jungle assassin banget sih Julian. Julian fleksibel lah dia, hitungannya ada faktornya juga karena darahnya lumayan banyak. Tapi dari emblem terlihat lah attack speed untuk Julian, farming lebih cepat sama Julian level 3 juga udah bisa. Ya, waduh, galak juga nih. Langsung 3 player terlihat ada di area river, bahkan 3 player dari Liquid Echo tadi cukup terlambat namun berhasil. Iya. Sanji dengan Luoyi. Untuk Luoyi sendiri ya bisa bikin menang, bisa bikin kalah. Tapi top lane, Buset, dari tempat yang lain berantem. Baik, ini kita lihat Kaltezi berhasil mendapatkan ke arah 1 player first blood, berhasil tercipta, dan Flaptezi masih stay, dia berada di dalam outer turret yang ada di bagian atas. Tapi terlihat ada Augen yang sudah mulai mendekat. ya kan? Ini memang menjadi bukti nyata ya kalau jungle tank di awal memang masih kuat gitu kan. Memang masih lebih diambil semua tuh gue lihat sama gue. Nggak ada yang dapat nih Kaltezi, tapi ya it's okay lah. Dia dapetin first blood, dia ngilangin Julian dari Kaltezi dari posisi 2 buff gitu kan. Itu udah lumayan banget, buying time lagi. Masalahnya di turtle pertama nih, Julian menurut gue hero yang bisa kalau memang mau kontes, mau team fight. Tapi lawannya Baxia, apakah memang tetap gak ragu atau mau mirror? Waduh, langsung nancep tuh Spiro Misary-nya. Walaupun untuk sekarang Spiro Misary juga dari waktunya udah dikurangin ya teman-teman ya. Memang tidak selama seperti dulu lagi, tapi setidaknya itu pun akan masih tetap mengganggu gitu loh. Makanya namanya efek stun ya tetap lah. Mau berapa detik pun itu bakal bisa bikin bahaya intinya. Ya. Tapi lihat dari turtle gak ada yang setup. Mereka berdua lebih ke sabar dulu sampai clear wave semua, level 4 dulu. Sunfordnya udah 4, Prophecy 4. Tapi Hogan belum 4 nih. Ya, karena sama-sama kalau kita lihat ya dari area XP juga roamernya ini kan sama-sama heavy CC juga, Pak. Benar-benar. Tapi Loli kayak lebih juga siap gitu loh. Loli lebih siap sih Long. Dia punya shield juga kan buat nahan marksman-nya nanti. Ya intinya paling enak nunggu 4 dulu, sama-sama level 4 nanti baru setup lagi. Apalagi Kaltezi, dia nggak buru-buru walaupun dia tank jungle. Dia tetap mau ngambil levelnya dulu, full buff dulu, baru lebih siap tempur, baru setup. Ya, dan Sunford mulai mendekat lagi ke area turtle-nya. Hanya saja di tempat yang lain Sunford dikeroyok habis-habisan dan Kaltezi mendapatkan 1 poin kill sebelum nantinya bertarung di area turtle. Dan juga terlihat ada 1 lagi Crab yang berhasil diamankan, bertambah sudah levelnya. Turtle langsung aja diberantemin dan berhasil didapatkan. JP-nya pun harus lompat karena terlalu berbahaya untuk berada lama-lama di dalam area tersebut. Dan sekarang Guardian Reflection, kita lihat ada 1 teleport tadi dan juga mengajak Sunford beserta dengan Sanji yang memang mereka cukup terlambat. Tapi kebaca sih ketika Kaltezinya tadi maju. Mungkin teman-teman dari Falcon Happy Brand pun sadar ini nggak sendiri. Ini akan ada backup. Makanya mereka akan langsung gerakan mundur. Dan akhirnya karena terbaca nggak ada yang bisa dilakukan lagi oleh Liquid Echo. Yep, game sense seperti itulah ya. Insting terhadap apa yang akan dilakukan oleh player lawan itu juga yang harus kita ketahui teman-teman. Wey, di tempat yang lain Sunfordnya sendirian, akankah dirinya bertahan? Tidak, untuk kedua kalinya. 2 kali tumbang. Ini bukan hal yang bagus sih. Tapi memang target yang paling gampang untuk diambil sampai saat ini adalah Sunford. Bawahnya kelihatan kan dijagain terus sama JP. JP jarang banget muncul, gak ada di atas, ya udah jelas ada di bawah. Masalahnya kalau sampai ketiga kalinya Sunford, dia bakal kalah banget dari landingnya. Dia akan kalah dari move-nya. Itu berdampak karena turtle di bawah loh. Yap. Ini Super Marco juga kita tahu ya, Super Marco adalah salah satu marksman dengan positioning yang sangat banyak baik. tuh, sangat banyak. Iya, bener, masalahnya gitu bagus banget Pak positioningnya Pak, makanya sangatnya banyak. Itu dia pakai Moskov lagi kan, yang kalau gebuk dia bisa lompat lagi nanti.
Tapi jangan lupa lawannya juga ini Karigat loh. Benny Cutie. Benny Cutie tuh dari dulu sering banget pakai kari loh. Wah udah lama banget sih, kayak dari 3 season kan lalu malah. Benny Kitty Q-nya kari kan? Hah? Iya sih bener. Tapi ya biasanya dia dikombinasikan sama romernya. Romer pick off biasanya kan. Ya. Mungkin kalau ngomongin Sekarang dulu ada ya. gilu gak sih? Tapi kalau kari kayak begini, Guardian Reflection ini loh. Iya. Itu yang gue bilang. Apakah pure powernya Kari itu masih bisa match up kah dengan patch sekarang? Tapi biasanya ya balik lagi loh. Hero power kadang itu di atas hero nyaman. Itu yang sering terjadi juga. Kita sering lihat juga. Masalahnya nih, kalau nggak pick off romernya, bedanya dulu kalau zamannya Yawi ya itu pick off kan biasanya berdua gitu konsil. Sekarang nggak bisa nih, harus ramean dikit. Wait, langsung dilompatin saja Ogwen ya. Hey, minuan Fury dikeluarkan, tidak kena connect ke arah siapapun. Dan sekarang waktunya pemain dari Falcon Evergreen langsung saya membalas. Dan sekarang ada satu Spear of Destruction sudah mulai connect. Dan turtle-nya berhasil diamankan oleh pemain dari Liquid Echo. Tapi pertempurannya belum selesai karena mereka semua berada di dalam area rumputan dan juga area river. Sunportnya mundur, Flaptzy-nya masih berusaha untuk pulang. Dan sejauh ini ada 4 player dari Falcon Evergreen dan juga Liquid Echo yang dimana mereka tetap berada di area mid. Iya, mereka mau paksa midnya kah? Tapi pengejaran roda gila kali sih ke Super Marco. Waduh, ini yang mau pergi ke arah mana? Karena sekarang Super Marco jasa Passion Roll dan Kaltzy-nya bertahan. Kekurangan damage dan akhirnya masih bisa bertahan. Namun Sanford kematian ketiganya ini nggak bisa menjadi excuse yang bagus lagi. Sekarang masalahnya Super Marco, dia masih bisa kabur tadi. Abyss Walker menyelamatkan dia, langsung memeluk juga dari outer turret di arah mid lane. Dan Kaltzy hampir aja bisa dipanis. Untung Juliannya tadi udah nggak ada. Punya clear bawah. Soalnya udah nggak bisa lagi kalau misalkan di bawahnya dipaksa dikasih ke misalkan Super Marco gitu kan, dia terancam. Makanya udah Pio aja yang memang aman. Oke, tadi terlihat ya ada cek rumputan terlebih dahulu. Tapi kosong ternyata, dan sekarang di bagian bawah ya. Untuk Benny akan selalu ditemenin dulu sampai nanti mungkin Benny siap. Iya kan, Kari 3 item sih baru enak banget. Sebenarnya 2 juga masih bisa lah dibawa perang tipis-tipis. Cuman memang dampak 2 sama 3 item ini beda banget. Ya. Kalau 3 benar-benar dahsyat, kalau 2 ya bisa aja gitu kan. Sementara untuk next objektif ada di arah top lane. Mungkin Super Marco harus dipindahkan lagi ke bawah ya. Udah kelihatan juga dari gerakannya. Karena ya dia bisa datang dengan Spear of Destruction nantinya. Tadi kita lihat ada 2 momen selamat berarti ya. Iya, Super selain Marco kameramen satu. kan. Waduh, kalau kameramen udah fix selamat Pak. Makanya. Jarang, tapi pernah. Makanya betul. Dan turtle-nya akan menjadi milik siapa? Karena sekarang Flaptzy menjadi orang terdepan. Bahkan charge-nya tadi langsung dikeluarkan begitu saja. Kaltzy-nya mulai maju lagi, tapi Spear of Destruction udah mulai connect. Akan seperti apa lagi pertempuran, tapi Kaltzy-nya berhasil langsung dihilangkan di distribusi oleh pemain dari Falcon Evergreen. Dan telepon yang udah langsung dilakukan 5 player di bagian atas. Untuk sekarang Ogwen-nya masih ada Guardian Reflection. Hey, masih berhasil selamat Ogwen-nya. Oh my god, tapi dilemparin dengan dart. Selesailah sudah. Itu dia terlalu dalam. Tapi tidak untuk Flaptzy-nya sendirian. Flaptzy harus melawan 3 orang. Ada satu lagi. Final Slash dikeluarkan pula. Tapi JP menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Wah. Wow, ini dia drill pertarungan tanpa akhir. Mereka jual beli serangan, tarik ulur. Tapi nggak nyangka sih Flaptzy dia bisa dapetin 1 poin killnya. JP tadi yang hampir dapat 2 loh. Jujur Kaltzy juga tadi hampir bisa ditumbangkan. Sayangnya Pew dia punya tugas untuk clear wave midnya dulu. Gak mau sampai middle turretnya hancur duluan. Dan Queen Swing di first itemnya Flaptzy. Ini dia yang membedakan. Gue ngeliat kayak kemarin banyak banget player Teris lah yang sebenarnya nggak kuat untuk nahan damage tapi paksa War X di item pertama. Gue sempat bahas bahkan kemarin dari panel sampai teleport. Wah. 1, 2, 3. Kelihatan. JP yang kelihatan, Sanji kelihatan, dan Kaltzy selamat. Iya, mana. Biasanya nanti karena winter dia. Kalau misalkan udah terjebak ya. Yep. Julian itu kalau 3 skill udah keluar kan rentan. Tapi midnya ini udah mulai dicicil terus-terusan. Kaltzy-nya pun udah nggak terlalu kuat nih sebelum nebein kan. Sakit banget soalnya. Buset deh sakitnya. Super Marco main free loh dia tadi nih. Belum tumbang dia. Ya. Sama kayak Tadi Spear of Destruction-nya juga connect. Cuman dia emang belum mau aja ya.
Kalau posisi tadi memang berat. Kalau tadi dia keluar Pak, wah. Semua mata tertuju kepada Super Marco langsung Super Marco itu. Cuma gue suka banget sih defensif mereka berdua ya. Tarik ulurnya itu loh. Kayak short skill udah keluar, mereka masih bisa nge-backup bareng dengan kayak basic attack lah, dengan beberapa skill yang tersisa lah. Spellnya tuh bener-bener susah banget buat debate gitu jadinya. Ini menangkap PO-nya juga sulit gitu ya. JP harus kerja ekstra, Sanji juga harus mengeluarkan seluruh cakra yang dia milikin. Iya. Paling Paling bisa bener ini harus dilihat semua Pak, diterawang semua rumputannya Pak. makanya cekodam. Iya. Buset. Tapi kalau untuk front to back, gue lihat Liquid Echo oke loh. Dia ada Sanji kan yang bisa pegangin. Ini kombinasi Sanji Sanford udah ada dari lama banget ini. Loi sama Arlot. Cuman belum jalan. Biasanya mereka berani ganking pinggirnya. Sekarang enggak sama sekali. Super Marco gila game sense-nya tinggi ya. Dia enggak sih. Oh, oke. Wedge ketahuan dan Super Itu dia. Marco. Game sense-nya pun lagi-lagi diperlihatkan tapi tempatnya berbeda. Ada informasi yang udah langsung dipertontonkan dan juga diberikan harusnya di bagian bawah. Dan sekarang Falcon AP Brand mungkin bisa langsung membuat barricade. Cuman geraknya cepet banget loh. Kayak mereka tahu ada di bawah nih dari Liquid Echo. Lihat Cartesian tadi langsung dipukul mundur. Langsung dipaksa mundur. Itu yang memang komunikasi mereka lancar. Dan mereka tuh berani untuk make a move. Dan mungkin kalau bukan dari Falcon Epic Brand, itu ya Cartesian bakal tetap enak-enak aja di depan. Gak akan ada di punish juga. Dari segi item, ya Julian ya baru mengarah ke arah Winter ya. Jadi yang gue bilang tadi, dia butuh banget untuk buying time. Woi, dan final slash-nya Sanford berhasil tadi mendapatkan ke arah satu play dan itu adalah Flaptesi. Hanya saja untuk sekarang, New Man Blast yang begitu baik tadi memberikan sebuah kesempatan pula untuk Super Marco menghantarkan damage-nya. Itu dia akhirnya Sanford membayar kesalahan di early game-nya. 2 kali terpick up solo. Gak ada masalah karena satu buah momen yang diciptakan Flaptesi. Target yang lumayan mahal walaupun sekarang masih belum bisa ya untuk mendapatkan objektif kayak Lord-nya kah atau ngambil Tart dulu kah. Dan jauh ini bakal jadi PR untuk teman-teman Liquid Echo. Boleh-boleh nih mereka nih. Winter udah jadi. Iya, dapat satu coba tuh. Dapat satu ngilang lagi, Pak. Iya. Biasa kita kalau dapat satu kan udah huhui. Langsung yuk, Langsung yuk? set up. Tapi mereka sadar sih kalau mereka ada di kondisi yang bisa dibalikin gitu kan. Tapi tanpa disadari, Worldnya ini masih dipegang sama Liquid Echo. Walaupun pressure-nya tetap Epic Brand, mereka bisa ngelawan lah gitu dari segi pressure-nya. Ya. PO harus berhadapan dengan 5 player sekaligus bersama dengan Ogwen, di mana pemain dari Liquid Echo mereka sudah parkir untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Lord tersebut. Gak berani lagi. Super Marco udah hilang, tandanya Super Marco juga udah ready kalau emang mau datang. Dan ini mid-nya, lihat loh sampai menit 12 mid-nya masih berdiri loh. Iya. Gila, ini dahsyat banget nih pertarungan raksasa Filipina. Bahkan Lordnya kalau ngomongin Lord nggak bisa pegang lama-lama sih Falcon Epic Brand. Dia lebih PO-nya counter setup. galak pisan, PO-nya udah sabar atuh PO, sabar tapi ada chance, mulai maju ke bagian depan, final slash yang connect ke arah 2 player, dan juga ada Black Suits yang udah langsung dikeluarkan pula, KLTC yang masuk lewat sisi yang berbeda, tapi Super Marco mendorong tadi dengan satu spin-off bisa dan sekarang Super Marco-nya masih ada habis Walker, mulai Vengeance maju ke bagian depan, Sanford-nya tertinggal sendirian dikejar oleh Super Marco, tapi masih ada satu spin-off bisa yang udah langsung dikeluarkan pula, dan mundur lagi. Ya. Sabar banget dua-duanya, Lihat, untuk nge-bite flicker aja, mereka tuh harus bloody fight kayak tadi loh, bener-bener yang hampir ada yang tumbang gitu loh. Makanya itu hanya untuk nge-bite flicker. Belum ada yang tumbang memang sekarang, tapi dampak selanjutnya ada sampai di Lord Flaptesi dengan Winter Truncheon, item pilihan terbaik untuk saat ini untuk menghindari JP. Atau juga kalau ketika mereka out position, dia bisa beli waktu juga pakai Winter Crown. Ini bagus banget. Sementara Lordnya ini yang tadi gue bilang 2 flicker dari teman-teman Falcon Epic Brand nggak ada. Dan jangan sampai mereka terbawa dengan setup yang akan dilakukan sama Liquid Echo. Mereka jungle tank, mereka akan lebih enak untuk setup. Yap, sejauh ini dari masing-masing shot caller juga udah memberikan satu hal yang sangat-sangat baik yang bisa kita lihat, Elim ya. Bagaimana cara mereka untuk menyerang, bagaimana cara mereka untuk langsung defense lagi. Setelah mereka mendapatkan 1 poin kill, apakah mereka mau setup atau tidak. Ini tadi keputusannya boleh sih teman-teman. Oh, Marco Show di bagian bawah. Nah, ada Super Marco di bagian bawah. Sudah terlihat. Akankah yang di area dari Lord mereka akan langsung sikat? KLTC sudah memulainya. Wah, masih show di bawah. Dan akhirnya ini malah membuat Liquid Echo-nya nggak bisa untuk setup atau start di arah Lordnya. Mereka terpaksa mundur. Yap, itu dia. Karena pergerakan dari Super Marco juga pelan tapi pasti. Sudah boleh mendekat tapi di bagian bawah ada 1 wave minion yang berhasil diantarkan lagi. Dan ini adalah objektif yang bertambah lagi loh. Ini ngeselin banget sih Super Marco-nya. Dia nggak nge-show, tiba-tiba nge-show di bawah.
diem dulu, tiba-tiba nge-show lagi. Dan ketika dia show, selalu ada gerakan yang dilakukan. Dan lihat Lordnya udah mulai sekarat dan langsung ditabrak. Ya setelah unggul di bagian bawah sekarang waktu untuk Super Marco mulai join lagi, didorong lagi, tapi sekarang Black Stone langsung dikeluarkan begitu saja. Ada Pinang Fury langsung dikeluarkan, tapi Flapters di depan berbeda mulai bergabung lagi dalam pertempuran, dan ini dia pertempuran yang akan kita lihat bersama-sama. Super Marco berhasil mendapatkan lagi karena satu player, tapi pertempuran belum berhasil, belum selesai pula. Di depan berbeda, Super Marco ada jauh di bagian belakang, dan sekarang ada satu player dari Liquid Echo yang tumbang dengan segitu banyaknya source skill yang keluar loh. Oh my god, mereka kehilangan banyak sekali spell seperti Destruction. Hehehe, masih lebih. Super Marco masih ada Walker, charge-nya di tempat yang lain. Ogwen mendorong Sanji, dan ada satu pagar yang sudah langsung dibuat oleh PU dan juga Fantasy penalty zone-nya connect. Karena langsung ke arah Sanji, dan Sanji langsung dikoyak begitu saja. Kita lihat, akankah Sanji selamat? Tidak. Satu persatu hilang. Ya, dan sekarang mereka harus merelakan Lord yang bisa diamankan oleh Falcon Happy Brand. Lagi-lagi satu buah momentum tercipta. Bagus. Falcon Happy Brand. Wah, kok bisa gini ya? Ya, tim fight jangka panjang yang bisa mereka pegang, tarik ulurnya. Masalahnya kita tahu lah, dari teman-teman Liquid Echo, dia ultimate dependent banget. Minion Fury, dia punya cooldown yang lumayan lama. Dia nggak bisa dipakai terus-terusan. Sementara cooldown dari Flapters, penalty zone-nya itu bakal lebih enak. Sayangnya final slice tadi nggak ada masuk pas gitu loh. Wah, ini indah sih mainnya. Iya kan, permainan tim fight yang bagus dari keduanya. Iya. Memang sih tadi fight sebelumnya AP Brand kelihatan unggul lah ya, karena Liquid Echo yang harus tumbang. Tapi goldnya masih beda 4.000 aja. Gua rasa ini masih bisa ke defense juga, karena ya high ground defendernya juga masih ada Sanji nih untuk ke arah hero-nya. Memang untuk minion agak susah, tapi hati-hati. Final slash dari Sanford, jadi terkadang bisa buat keajaiban. Dan PU berhasil ya, berhasil untuk bisa mendorong dulu siapapun yang ada di depannya. Dan dari tadi kombinasinya entah itu PU lalu dilanjutkan lagi dengan adanya Ogwen, charge-nya Ogwen ini loh teman-teman. Ya, Satu getokannya itu loh. Ini di bagian bawah Lordnya juga akan memaksa masuk lewat bagian bawah untuk bisa wah, langsung menyambangi bagaimana pertahanan yang dimiliki oleh pemain dari Liquid Echo lewat satu Bestar yang ada di area bottom, dan terlihat ada 5 player di bagian tengah. Kaltas Jakarta menabrakkan dirinya, tidak. Dan di bagian tengah tumbang juga di atas, satu hit. tumbang juga harusnya. Wow, 3 best start berhasil dihancurkan. Tapi seenggaknya ya dari Liquid Echo mereka nggak buru-buru maju. Tadi mereka udah ada di posisi Baxia Shield Unity yang siap untuk maju ke depan. Dan teman-teman juga sebenarnya nggak ready untuk backup. Jadi mereka fokusnya memang defense dulu, defense. Ini kadang menjadi penyakit loh. Ketika lagi defense, dapat sedikit momen aja, langsung maunya maju. Iya. Tapi belum nge-clear wave minionnya. Nah itu terjadi juga tadi, hampir saja maju. Tapi untungnya memang masih bisa ditahan juga. Tapi 3 bastard hilang. Liquid Echo, mereka harus lebih mungkin konsentrasi lagi. Apa yang harus dilakukan? Mereka harus cari cara untuk mendobrak defensif dari Falcon Brand. Ya, dan Benny kita juga belum mendapatkan celah untuk bisa menghantarkan damage-nya ya. Karena mungkin tadi dari positioning oke, tapi di saat dia mendapatkan positioning mungkin ada satu buat dia reflection lagi yang bisa menghambat dirinya untuk bisa menghantarkan damage. Dan itu pun akan bisa menyebabkan teman-temannya yang kena loh. Makanya itu yang paling ngeselin lah dari Lolitanya, bikin si ininya Benny kita nggak bisa nyerang gampang gitu kan. Apalagi kita tahu lah Kari, ya ultinya Kari kan gitu kan, Speedy Light Wheel ini penting banget. Nah, shieldnya Lolita itu ngebuang waktunya. Ya, itu yang bikin kesel dari tadi. Mungkin Benny harus mencari lah cara gimana bisa cancel dulu posisi dari Lolitanya tadi dengan shieldnya. Entah dibantu dengan Final Slash mungkin, atau knock up dari Stormnya Noctor JP. Lord kembali muncul, atasnya ini udah super minion. Dan ini bakal jadi PR yang berat banget. Yap. Mereka harus mengendalikan lagi dari wave minionnya. Mereka harus bisa mendapatkan juga ke arah satu objektifnya. Sementara sekarang pemain dari AP Brand sudah parkir duluan. Sudah parkir duluan. Mereka berani setup sih. Mereka akan unggul jumlah. Benny yang show. Yap, itu dia PO, coba lihat. Wah, itu ngedorong mundur jauh banget. Sementara sekarang Lordnya langsung dicepetin saja karena Super Marco-nya dengan satu tech speed yang dia miliki begitu baik. Ternyata Lordnya berhasil diamankan oleh Kaltesi. Hanya saja Domain Blast tadi udah berhasil juga mendapatkan satu efek sandi ke arah beberapa player, tapi Kaltesi masih berhasil selamat. Pertempurannya dilanjutkan oleh pemain dari Falcon APP. Mereka menyerang habis-habisan ke arah pertahanan yang dimiliki oleh Liquid Echo. Tapi sekarang coba lihat kita yang masih berjuang habis-habisan untuk bisa mempertahankan dirinya. Hanya saja pemain dari Falcon APP tidak akan memberikan itu semua dengan Super Marco memiliki satu meteor. Tapi kalau sekarang Kaltesinya bersama dengan Sanford mereka berusaha untuk bisa menghilangkan siapapun yang ada tepat di depan mereka untuk bisa mengajukan press mereka, tapi ternyata terwipe out dan AP Brand.
Lord tidak masalah. Retrigat tadi dari Kaltesi seakan tidak berguna sama sekali. Match point untuk sang runner up juga